Memilih software antivirus yang tepat tuh sangat penting ya di era digital saat ini untuk melindungi perangkat dan juga data pribadi kamu. Jadi, itu nggak pernah lebih penting ya guys. Di mana Webroot dan juga Norton itu adalah dua pesaing terkemuka di dunia antivirus yang masing-masing menawarkan fitur dan keuntungan yang berbeda ya. Nah, di video ini kita itu akan ngebahas bagaimana mereka itu dibandingkan dalam perlindungan malware, kinerja, fitur, dan harganya. Ini bakal membantu kamu menentukan mana yang paling cocok untuk kebutuhan spesifik kamu ya. Webroot dan juga Norton itu adalah dua solusi perangkat lunak antivirus yang menonjol ya, di mana masing-masing tuh punya pendekatan unik untuk melindungi perangkat dari ancaman online kayak malware dan juga ransomware, phishing, dan pencurian identitas. Semuanya memiliki reputasi yang kuat ya di industri keamanan cyber, tapi mereka juga melayani jenis pengguna yang berbeda guys, berdasarkan fitur, kinerja, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Memahami perbedaan ini tuh adalah kunci untuk memilih antivirus terbaik untuk kebutuhan spesifik kamu. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke detail tersebut ya. Kita mulai dengan Webroot guys. Fitur paling menonjol dari Webroot tuh adalah arsitektur berbasis cloudnya ya. Ini tuh nggak seperti program antivirus tradisional yang menyimpan file virus besarnya secara lokal, di mana Webroot itu memproses ancaman secara real time dengan menganalisis file di cloud ya. Pendekatan ini itu memungkinkan untuk memberikan pemindaiannya secara cepat dan juga dampak sistem yang bakal minimal ya guys, yang ngebikin ini tuh sangat cocok untuk pengguna dengan perangkat yang lebih tua atau yang kurang bertenaga gitulah. Sifat ringan dari Webroot itu mastiin bahwa perangkat kamu itu bakal tetap responsif ya guys, bahkan selama pemindaiannya secara penuh yang dapat diselesaikan hanya dalam hitungan detik ya. Namun karena sangat bergantung pada server cloudnya, maka efektivitasnya tuh mungkin terbatas guys di area dengan konektivitas internet yang buruk atau bahkan nggak ada. Norton di sisi lain itu mengadopsi pendekatan antivirus yang lebih tradisional ya, yang diperkuat oleh pembelajaran mesin yang canggih di situ dan analisis heuristik ya. Ini tuh dirancang untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap ancaman yang dikenal dan juga yang baru muncul guys. Efektivitas Norton tuh terlihat dari skor tinggi yang konsisten ya pada tes laboratorium independen, di mana ia tuh sering mencapai tingkat deteksi hampir sempurna ya buat malware, terus serangan zero day dan bahkan ancaman canggih lainnya guys. Pemindaian Norton itu bisa memakan waktu sedikit lebih lama ya dan mengonsumsi lebih banyak sumber daya dibandingkan Webroot, tapi mereka lebih menyeluruh ya, mastiin perlindungan komprehensifnya. Jadi bagi pengguna yang memprioritaskan keamanan di atas segalanya ketika datang di kinerja sistem, maka ya desain ringan Webroot tuh adalah keuntungan yang jelas di sini karena sebagian besar pemrosesannya itu terjadi di cloud ya guys. Ini menggunakan sangat sedikit memori lokal atau bahkan dari CPU, di mana ini ngebikin Webroot tuh menjadi pilihan menarik guys bagi pengguna yang multitasking atau mengandalkan aplikasi yang membutuhkan sumber daya intensif kayak software pengeditan video atau bahkan platform game ya, di mana dia bakal bisa jalan dengan tenang di backgroundnya tanpa memperlambat sistem kamu. Ini adalah salah satu poin penjualan terbesar ya, dan bagi pengguna yang memprioritaskan pengalaman komutasi yang mulus, maka Webroot adalah pesaing yang kuat ya guys. Norton meskipun gak seringan Webroot, ini udah bikin kemajuan signifikan dalam mengoptimalkan kinerjanya untuk minimalkan dampak sistem ya. Fitur kayak mode senyap itu mungkinin Norton untuk menekan notifikasi dan menunda pemindaian selama bermain game ya, atau aktivitas layar penuh lainnya guys. Ini mengurangi gangguan sementara, di mana pengguna dengan perangkat yang lebih tua itu mungkin merasakan beberapa perlambatan kinerja selama pemindaian mendalam. Optimasi Norton itu mastiin bahwa dampaknya pada sistem modern tuh minimal ya guys, bagi mereka yang menghargai fitur dan juga keamanan yang luas serta perlindungan malware yang kuat. Kompromi pada performa Norton tuh seringkali dianggap dapat diterima ya. Jadi salah satu perbedaan paling mencolok antara Webroot dan juga Norton itu adalah rentang fitur tambahan yang mereka tawarkan guys. Norton mengambil pendekatan all-in-one yang menggabungkan berbagai alat ke dalam paket antivirusnya. Ini termasuk VPN yang aman untuk browsing pribadi, manajer kata sandi untuk menyimpan kredensial login dengan aman, dan pemantauan dark web ya untuk memberitahu pengguna jika informasi pribadi mereka tuh muncul dalam pelanggaran ya. Dan juga ada parental control ya di situ, dimana untuk mengelola aktivitas online anak-anak ya, Norton juga menawarkan perlindungan webcam ya, serta browser khusus yang aman untuk perbankan dan juga belanja online. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra ya bagi para pengguna yang sering melakukan transaksi sensitif di internet. Fitur-fitur ini menjadikan Norton tuh solusi komprehensif guys bagi pengguna yang menginginkan lebih dari sekedar perlindungan antivirus dasar. Nah kalau Webroot itu sebaliknya ya, dimana dia tuh fokus pada kesederhanaan dan fungsionalitas inti ya, dimana ini mencakup fitur penting kayak perlindungan pencurian identitas yang melindungi informasi pribadi selama transaksi online, dan pengoptimalan sistem yang meningkatkan kinerja perangkat dengan menghapus file sementara ya, dan data yang nggak perlu juga di situ. Namun Webroot itu nggak punya alat canggih kayak VPN, manajer kata sandi, atau bahkan pemantauan dark web guys, dimana pendekatan yang sederhana ini menarik bagi pengguna ya guys yang lebih menyukai perangkat lunak antivirus yang mudah digunakan. Dan ini gak bakal ngebebani kamu yang terlalu banyak opsi ya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan lebih dasar tanpa fitur tambahan. Webroot jelas menang ya di sini dengan solusi tanpa embel-embel yang menyelesaikan pekerjaan. Nah, baik Webroot maupun Norton itu dirancang dengan ramah pengguna secara langsung guys, tapi antar muka mereka mencerminkan pendekatan yang berbeda ya, kayak dashboard yang bersih, minimalis, dan intuitif, dimana ini akan nampilin informasi penting ya, kayak status perlindungan dan hasil pemindaian dengan baik, yang mana memudahkan pengguna baru untuk menavigasi ya, buat berbagai action kayak mulai pemindaian atau memperbarui pengaturan. Ini bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik guys. Kesederhanaan ini adalah salah satu kekuatan terbesar dari Webroot ya, terutama bagi pengguna yang nggak punya banyak pengetahuan teknis atau pengalaman dengan perangkat lunak antivirus. Oh iya, antar buka pengguna buat Norton itu meskipun ramah pengguna, tapi lebih kompleks ya
guys karena punya set fitur yang luas. Dashboardnya memberikan akses ke berbagai alat dan juga pengaturan ya yang mungkin terasa sedikit ngebingungin bagi pemula. Namun bagi pengguna yang menginginkan lebih banyak kontrol atas pengaturan keamanan mereka, opsi kustomisasi detail Norton tuh adalah keuntungan yang cukup besar ya di sini. Pengguna tingkat lanjut itu akan menghargai kemampuan untuk menyempurnakan perlindungan mereka. Sementara keluarga dan juga bisnis itu dapat manfaatkan alat tambahan Norton untuk mengelola beberapa perangkat dan juga akun. Harga juga merupakan pertimbangan kunci lainnya ya, di mana Webroot itu umumnya lebih terjangkau ya guys, yang mana mereka menawarkan paket yang fokus pada perlindungan antivirus inti dengan harga yang kompetitif. Biaya yang lebih rendah itu membuatnya jadi pilihan yang menarik bagi pengguna yang sadar akan budget ya, yang nggak memerlukan fitur canggih Norton, dimana ini ya lebih mahal guys, meskipun ngasih nilai luar biasa untuk set fitur yang komprehensif ya. Nah, paket premiumnya itu juga mencakup beberapa perangkat ya, dan termasuk alat tambahan kayak VPN, manajer kata sandi, dan parenting control. Nah, kedua penyedia tuh sering menawarkan diskon untuk pengguna baru ya, jadi ini layak ya untuk memeriksa penawaran promosinya sebelum mengambil keputusan. Nah, buat dukungan pelanggan itu juga merupakan aspek paling penting ya. Dari software antivirus, baik Webroot maupun Norton itu ngasih layanan ya buat ini. Webroot itu menawarkan dukungan melalui live chat, email, dan juga telepon, yang mastiin bahwa pengguna itu dapat mendapatkan bantuan dengan cepat guys kalau mereka itu menghadapi masalah. Nah, tim dukungannya itu dikenal responsif dan juga efektif ya, terutama saat membantu dengan masalah teknis atau instalasi. Opsi dukungan Norton itu juga sama kuatnya ya, dengan live chatnya dan telepon, serta punya basis pengetahuan yang sesuai. Norton juga menyediakan forum komunitas guys, di mana pengguna itu dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan umum dan berbagi tips ya. Mengingat set fitur Norton yang lebih luas dan juga tim dukungannya dilengkapi untuk menangani berbagai pertanyaan, itu menjadikannya pilihan yang lebih baik ya bagi pengguna yang membutuhin bantuan dengan alat yang canggih. Pada akhirnya, pilihan antara Webroot dan juga Norton itu tergantung pada kebutuhan spesifik kamu guys dan prioritas kamu. Kalau kamu itu menghargai kecepatan dan kesederhanaan dan juga dampak sistem yang minimal, maka Webroot adalah pilihan yang sangat baik ya di sini. Desain berbasis cloudnya itu mastiin pemindahan cepat dan juga perlindungan yang dapat diandalkan tanpa memperlambat perangkat kamu, dimana ini ngebuatnya ideal untuk komputer yang lebih tua atau pengguna yang menginginkan perangkat lunak antivirus yang berjalan dengan tenang di latar belakang ya. Namun pengguna yang memerlukan alat canggih kayak VPN, manajer kata sandi, atau pemantauan dark web itu mungkin menemukan penawaran Webroot tuh sedikit terbatas ya. Kalau kamu itu ingin mulai dengan Webroot, aku sangat rekomendasiin banget pakai link di deskripsi di video ini. Setelah kamu itu klik linknya, kamu itu akan dibawa ke halaman yang kelihatan kayak gini guys. Dan seperti yang kamu lihat, mereka itu saat ini menjalankan penawaran luar biasa, di mana kamu itu bisa mendapatkan diskon hingga 75% ya, tergantung paket yang kamu pilih sih. Plus kita hanya perlu mengklik lihat paket dan juga harganya di sini guys, agar kita itu bisa merinci seperti apa harga mereka. Dan seperti yang kamu lihat, mereka itu punya paket dasar, plus, dan juga paket premium ya, serta paket keluarga premium. Masing-masing paket ini tentu aja punya harga yang berbeda ya, dan masing-masing dari mereka itu punya lebih banyak fitur ya daripada paket yang lebih murah. Kita bakal bahas fitur-fitur tersebut sekarang ya. Seperti yang kamu lihat guys, aku itu bisa scroll ke bawah di sini dan melihat bahwa paket basicnya ya hanya benar-benar menawarkan kita set fitur ini ya. Semua paket yang lebih canggih itu menawarkan kita beberapa fitur lebih banyak daripada paket yang terakhir. Dan tentu aja beberapa paket mereka yang lebih mahal itu menawarkan hal-hal kayak perlindungan identitas dengan berbagai fitur berguna lainnya ya, kayak pemantauan kredit, pemulihan berbasis AS 7 kali 24 jam, dan bahkan hingga $1 juta dalam penggantian biaya pencurian identitas. Seperti yang kamu lihat, mereka juga memiliki VPN yang aman yang bisa kita akses ya, dan akan menghemat sekitar $136 dalam prosesnya. Dan kalau kamu itu mau mulai dengan Norton, aku sangat rekomendasiin kalian pakai link di deskripsi ya. Kalau kamu itu klik link itu, kamu itu akan dibawa ke halaman yang terlihat kayak gini. Saat ini dia menjalankan penjualan yang luar biasa guys. Ini hanya aktif selama beberapa hari lagi guys. Tapi bahkan kalau kamu itu nggak bisa mendapatkan akses ke penawaran ini, mereka juga masih punya beberapa penawaran hebat lainnya kok. Kita bisa akan mengklik tombol lihat penawaran ya, dan juga seperti yang kamu lihat, ini adalah harga yang bisa kita pilih dan memiliki paket dasar, dimana ada paket yang lebih canggih juga sih, terus paket yang semi canggih, dan juga ada paket yang terbaik dari mereka ya, yang merupakan keamanan buat keluarga dan juga keselamatan. Kamu akan menghemat sekitar 69%, 72%, 75%, dan 80% ya buat masing-masing setiap paketnya, dimana ini tuh punya fitur yang berbeda-beda guys, dan beberapa dari paket ini juga punya lebih banyak fitur daripada dua paket terakhir. Jadi kalau kamu itu harus milih salah satu dari paket ini, aku sangat rekomendasiin kalian periksa paket diskon 75% ya untuk Norton Secure VPN-nya. Ini bakal ngasih kamu akses ke hampir semua yang kamu butuhkan loh guys. Ketika kalian itu datang ke keamanan cyber, itu bakal mastiin bahwa perangkat kamu tuh dan juga platform apapun yang kamu gunakan itu aman. Dan seperti yang kamu lihat, kita itu cukup klik tombol beli sekarang yang bawa kita ke halaman checkout-nya. Setelah kita itu berada di halaman checkout, kita itu masukin halaman email kita ya, nomor telepon, detail kartu kredit, dan masukin metode pembayaran yang kamu inginkan, mau itu PayPal, Google Pay, dan kemudian tekan aja tombol berikutnya. Setelah kamu itu melakukan semua itu, kita akan siap buat pergi ya guys, untuk benar-benar mulai pembelian mereka, dan kita itu bisa melindungi perangkat kita. Ingat, pakai link di deskripsi ya, dan kalian bisa mulai dengan salah satu dari platform ini guys. Oh iya, harap ingat kalau itu adalah link afiliasi ya guys, dan itu bakal ngebantu dukung lebih banyak video kayak gini ya. Jadi terima kasih sebelumnya atas dukungan kamu, dan kamu bisa share video ini dan pastiin kamu kasih like guys, dan juga subscribe agar nggak ketinggalan video-video kami di masa depan ya. Dan aku nggak sabar buat
ketemu kalian di video berikutnya.